Sebenarnya situasi itu bisa berubah. Masih sebenarnya ya kita bukan mau ini kenapa harus memasukkan Hoki Caraka aja gitu. Padahal kan masih ada, jujur kan maksudnya masih ada Altaf Indi yang punya kecepatan. Kenapa nggak memaksimalkan itu? Karena pemain nggak dikasih ruang. Kata Evan bisa tambahin, waktu semifinal lawan Thailand, Thailand ya, Coach Nunung bilang, Hoki ini apa bagusnya sih gitu. Saya pengen nanya nih, kenapa Anda pernah ngomong seperti itu? Kapten nendang, enggak, saya bilang. Kapten nendang, akhirnya ya udah nggak ada yang mau, ya udah aku nendang, penendang ketiga. Itu bener dari jalan dari tengah penendang pertama kedua masuk kan. Otomatis penendang ketiga kan ya udah pede kan jalan. Habis naruh bola itu gawang jadi kecil. Tapi bener itu malah saya jadi alami. gede. Tunggu, pertama datang ke Italia pun kita juga udah main ya itu main sama Eko main kartu kuning lagi. Ya Om Danur marah-marah. Alright, selamat datang di Locker Room bersama Fadli, Mastio Nugroho dan mantan striker timnas Indonesia sekaligus pecinta Hoki Caraka. Nugroho everybody. Ini coba kita lihat dulu ya untuk ngerimain kita semua gol yang dicetak oleh Mas Nunung atau Indianto Nugroho. Wih, lagi dong. Ulang lagi. Mister Cepek. Mister Cepek. Oh itu udah acu jalur ya, udah orang farming tuh jogetannya. Ini umpan dari Kurus berarti ya? Ya betul. Wih. Tapi sebelumnya saya juga bikin asis ke Kurus. Tapi di belakangnya ini. Tapi bedanya apa Mas? Dulu, timnas dulu sama timnas sekarang dari pantauannya Mas Nunung? Apa ya, perkembangan sepak bola sekarang sudah berkembang secara masif ya? Sangat luar biasa lah. Tren sekarang pun juga sudah mulai berubah juga. Dalam satu musim kompetisi dan kita ikut kompetisi berikutnya, kita nggak boleh sama. Apa yang kita pakai, formasinya, strateginya, pasti mereka sudah baca. Makanya kita juga harus punya anti strategi apa yang lawan pakai juga. Jadi mereka pasti akan baca. Kayak pertandingan kemarin deh, ya kan? Final kita kemarin itu udah dibaca sama Vietnam. Oh ya, ini adalah dua-duanya sama-sama striker ya. Dan dua-duanya sama-sama Nugroho. Yang satu striker ganas di dalam dan luar lapangan, yang satu striker ganas di dalam dan luar studio. Tapi kalau udah dipertemukan, wah, luar biasa. Duet maut. Kalau Nugroho bersaudara. klan Nugroho ya. Iya. Kayak kembar ya kayaknya. Beda rambutnya. Rambutnya. Pergerakan yang sama ya. Kalau Mas Tio, apa yang dilihat dari Mas Nunung? Kalau zaman era mereka tuh ya, yang zaman era mereka tuh tim nasionalnya tuh talenta. Ya, betul. Jadi kalau sekarang tuh pemain bagus dibentuk dengan latihan keras. Tapi mereka tuh dulu talenta. Mereka tuh terakhir sudah jadi pemain sepak bola. Bakat ya. Jadi nggak ada lagi Kurniawan kedua, nggak ada lagi Indrianto kedua, nggak ada lagi Bima Sakti, nggak ada lagi Kurnia Sadi kedua, nggak ada lah. Memang zaman itu sepak bola kita tuh dapat gift. Bagus banget dari sang pencipta bahwa kita punya materi talenta yang bagus. Nah sekarang berbeda lah. Nah gue saksi hidup, gue kenal mereka zaman mereka masih main, mereka nggak ada star syndrome, asik. Di angkatan itu dan sepak bola kita emang lagi indah, benar. Kita di atas Thailand, di atas Vietnam dan lain-lain. Liganya pun bagus. Timnasnya luar biasa. Bahkan negara lain juga mencontoh kita ya, belajar dari kompetisi yang kita punya ya. Jepang terutama ya, belajar dari kita. Artinya secara tim nasional bagus, developmentnya juga bagus ya. Kenapa bisa turun? Itu pertanyaan. Kompetisi dalam negeri juga bagus. Ya kan? Jauh. Tuh, kita dulu bisa di Asia, kalau mau serius di Asia bisa bersaing lah. Ke dunia emang belum ya, coach ya. Tapi kalau di Asia Tenggara lah udahlah, marah aja lah Vietnam. Gampang gitu. Sekarang kayaknya berat banget. Dan kita lolos Piala Asia tuh 96 kan, lolos pertama kali kan. Itu ya saya Kurniawan itu salah satu bagian juga gitu bahwa emang berat gitu. Waktu itu kan kita sama India sama Malaysia. Jadi kita lawan Malaysia 0-0, lawan India menang 7-1. Jadi otomatis kita kan lolos Piala Asia. Nah itu membuat saya juga dengan teman-teman sangat bangga lah paling nggak pernah
jadi bagian di Piala Asia. Yang golnya Widodo Salto itu kan sejarah banget. Dan di situ saya walaupun cadangan tapi banggalah bersama mereka. Dan saya belajar banyak dari mereka. Tapi kalau pemain timnas dulu treatmentnya gimana sih? Keras terus mungkin beda ya karena dulu kan gak ada sosial media juga ya. Gak ada jam tangan juga. Oh. Gak ada jam tangan. Seko. Nggak ada. Nggak ada ya? 100 juta coach. Nggak ada. Dikasih jam waktu itu mereknya robek ya? Ini Casio. Oh. Casio orang maksudnya. Kasih orang. Tapi emang kalau pemain bintang gitu banyak yang endorse kan. Termasuk Tapi jam tadi. ya benar Mas, dibilang bahwa kita dulu belum terekspos ya. Maksudnya secara sekarang kan udah media banyak banget. Tapi gue selalu baca dulu, aku selalu baca dulu di koran bola tuh, waduh, ya poster-posternya kan, pasti Mas Nuno. Iya cuma Indri. itu doang kan, nggak ada yang lain gitu. Iya. Maksudnya telepon juga belum kan, pakai kartu dulu. Iya. Ya, itu koin itu aja, belum ada handphone, belum ada. Jadi pager wes toh, pager. Ya, masih belum lah Mas. Belum. Pager kan baru. Pager 96-an ya, 97 ya. Iya, kan kita masih di zaman-zaman itu masih los aja udah. Tapi duit mereka banyak Fadli. Asli ya. Mana-mana, wah. Waduh. Ya zaman dulu. Kalau sekarang juga ya mikir-mikir juga gitu kan. Enggak kan, berarti kan banyak pada zamannya kan. Ya, zaman itu ya kita sudah inilah ya udah merasa juga ini loh hasil dari kita selama ini latihan, selama ini di main bola gitu. Jadi hasilnya ya ada gitu. Coach, menyesal nggak? Apa itu? Main bola duluan dibandingkan dengan sekarang, misalnya era sekarang. Apa ya? Ya menyesal gimana ya? Susah juga Mas gitu. Ya emang kita dilahirkan. Cuman kalau saya dilahirkan kembali ya saya main mau sekarang gitu. Karena ya itu tadi ya mungkin beda. Sekarang berat loh saingannya menaturalisasi. Loh, tapi kan nggak apa-apa. Ya kita harus berani nge-push mereka gitu loh. Gimana caranya kita mau nembus mereka? Iya. Kalau enggak, jadi motivasi. Nah iya dong. Makanya kalau mau bagus, ya kita harus berani ya gimana dobrak mereka. Iya. Tapi ya kita harus dapat kesempatan bermain di klub yang lebih banyak juga. Kalau zaman kita kan ada 3 pemain asing. Tengah, depan, belakang, tengah, depan. Jadi salah satu striker, gelandang semua kan masih lokal semua. Jadi kita masih bisa dilihat gitu. Tapi kalau sekarang ya kita harus mengakui juga gitu bahwa eranya Bambang Pamungkas, setelah Bambang Pamungkas itu nggak ada lagi. Ya oke. Tapi ngomong-ngomong katanya tadi habis ini juga ke Sentul ya, ketemu juga sama Om Simon Tamata ya. Itu apa yang lagi dibikin? Tadi beliau melihat potensi sepak bola Indonesia ya. Kan beliau di Ajax juga talent di Ajax juga untuk pembinaan usia muda. Dan sebenarnya beliau tuh ke Indonesia itu untuk melihat talent kita. Ternyata beliau tuh malah ngelihat saya ada Om Simon, dia bilang, "Coach, kamu lihat nomor 9. Kecil, Mas. Tapi clever," katanya. Oh. U12. Jadi bagaimana lawannya tinggi, tapi dia bisa memanfaatkan situasi. Ya, berarti sebenarnya Indonesia talentanya banyak banget kan? Banyak banget, Mas. Makanya saya bilang, Coach, kenapa hanya Jakarta yang bisa ini? Dia, saya pergi kemana-mana, tapi kompetisi yang berjenjang tuh nggak ada. Sebenarnya kan tinggal bagaimana federasi dan sinergitas dari pemerintah daerah, terutama di Asprof, Askot, Askap, yang harus membuat kompetisi yang berjenjang gitu. Padahal mereka, yang saya dengar juga dapat dana juga dari PSSI kan. Nah sekarang tinggal bagaimana mereka mengembangkan itu. Padahal potensi di luar sana, termasuk anaknya Martin Tau aja ada di situ. Martin Tau ada anaknya Marcelo namanya. Tuh dulu ngelatih U16 kan. Saya ingat ya, itu berapa tahun lalu ya? Itu dari 2019 sampai 2023. Oke. Saya ingat banget waktu itu tim kepelatihan Coach Bima sama Coach Indrianto tuh kesulitan ya cari pemain karena kan kompetisinya nggak ada. Betul. Apakah tahun 2025 masih sama situasinya? Mencari pemain muda cukup susah karena memang saat ini meskipun ketumnya sudah ganti, apakah cukup sama? Sama, Mas. Terutama di daerah ya, Mas ya. Kalau di daerah tuh sangat susah karena mereka untuk kompetisi nggak ada. Jadi saya sempat ditugaskan di Ambon, Ternate, sama Kendari. Tapi mereka nggak ada kompetisi. Jadi mereka kadang ada yang 3 bulan belum nggak latihan,
ikut seleksi. Yeah. 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan nggak latihan ikut seleksi. Gimana kita mau melihat talenta mereka, potensi mereka? Secara skill iya, oke. Tapi kan perlu dibina. Nah, cuman kalau untuk sepak bola kan 11. Kan nggak mungkin. Ya maaf, kayak dulu ini saya buka ya, Tristan Alif seperti apa? Mungkin pernah tahu kan? Luar biasa untuk individu. Tapi untuk tim belum tentu. Sampai kita dihajar, nyoret dia pun diajar gitu. Tapi kan emang bener, ini kenyataan bahwa kalau individu, Indonesia emang jago. Individu untuk dia lewatin 1, 2, 3 bisa. Pemahaman strategi. Betul, pemahaman strateginya. Kan kita main tim. 11 untuk 1, 1 untuk 11. Tapi kalau emang satu sendiri ya udah lu main aja sono. Kan gitu. Messi aja masih butuh Busquets, masih butuh Xavi. Ronaldo masih butuh Benzema, masih butuh Ozil. Ya kan? Ya pemain Indonesia jangan begitulah gitu. Mudah-mudahan dengan kebijakan baru kemarin Asprof boleh pakai APBD ya, sehingga ini pembinaan di daerah bisa menjadi lebih optimal. Oke, sekarang kita coba lihat kompetisinya. Karena kita berharap ada perbaikan, ada peningkatan kompetisi yang dianggap menurun ya, level atau kualitasnya, dan ini kan indikatornya udah jelas. Ranking liga kita aja di urutan 6 ya kalau di Asia Tenggara. Nah, kita lihat nih di musim baru harapannya lebih kompetitif, levelnya naik, prestasi individu dan tim juga menanjak baik di domestik maupun di ASEAN. Kita mulai dari tim juara yaitu Persib yang sudah bebenah juga luar biasa, in and out-nya luar biasa. Masif ya, pemain-pemain pentingnya di Lego, tapi juga datang pemain-pemain baru yang sangat luar biasa. Ini ada warna baru. Kenapa warna baru? Karena pemain-pemainnya karakteristiknya baru dan juga jersey baru. Kalau manajemennya pinter ya, setelah mendapatkan juara, persiapan untuk ke AFC, menggandeng Kelme, kemudian bajunya City of Champion, ada filosofinya. Harganya juga cukup mahal, tapi Boboto pasti beli. Yang asli. Betul. Nah, itu salah satu pemikiran yang sudah bagus ya. Mengganti pemain tua dengan pemain muda lebih bagus. Dan gue di beberapa podcast mengatakan bahwa Liga Indonesia itu pemain asingnya kurang bagus. Kecuali Persib. Bisa dibaca, bukan saya takut dibully sama Boboto, tapi ini kenyataannya. Persib mencari pemain itu berpengalaman. Pemain dari Eropa, Liga Kuwait ada, Liga Rumania ada, bekas pemain Visaka, bekas pemain Perak, bekas pemain pokoknya di Liga CV-nya bagus ya? Bagus. Jadi bukan pemain sisa. Betul. Jujur, kalau 11 pemain, nggak mungkin semua tim mampu 11-11-nya bagus. Minimal dia 3 bagus. Kalau Persib hampir rata. Jadi Boboto nggak usah takut kehilangan Ciro, kehilangan Tyron. Ini penggantinya lebih bagus. Betul. Yang penting pelatihnya masih tetap sama. Dan mereka sudah siap secara bisnis dengan filosofi baju dan lain-lain. Mereka mau launching tanggal 2 ketemu Sydney Wanderers. Itu kayaknya udah ready lah. Dan saya tahu kemarin juga pelatihnya Hodak juga bicara di NCC kan, di National Coaching Conference. Yang pertama dia bentuk adalah bagaimana suasana di dressing room. Penting banget. Itu yang pertama dia bikin. Dia datang, kenapa dia 2 tahun ini bisa seperti ini, bisa suasananya ini. Karena pertama dia datang, dia langsung ketemu manajemen, dan dia langsung bagaimana dressing room tuh nyaman buat pemain. Itu yang diperbaiki dulu, baru yang lainnya. Seperti lapangan, infrastruktur. Tapi bagaimana suasana dressing room itu sangat penting. Tapi masih Hodak pelatihnya. Ini cara bermainnya akan bisa dibaca nggak? Atau karena dimensinya baru, pemain-pemainnya baru, ini akan juga nanti variasinya juga beda? Kalau sepak bola itu berkembang ya. Tadi. Sepak bola berkembang. Meskipun pelatihnya sama, tapi dia punya ramuan-ramuan baru. Dan cara mainnya Tyron dengan cara mainnya Goicoechea ini berbeda. Cara mainnya si Nick Kuipers dengan backnya Argentina juga beda. Jadi gue rasa beda. Kiper Mendoza sama kipernya Wales juga beda. Mereka bilang serangannya bagus loh. Dia main di Liga 1 Wales loh. Gue sampai sebelum kesini gue sampai cari videonya. Dan dia kiper terbaik kedua di Liga Wales musim lalu. Makanya. Jadi nggak abal-abal gitu. Persib sangat siap. Tapi kalau kita bandingin value-nya malah mahalan Mendoza loh. Iyalah. Kan kembali Fadli. Di Indonesia ini kadang-kadang yang biasa-biasa aja harganya mahal. Itu. Tapi kadang yang sedang tapi dia malah bisa membalikkan
harga itu gitu loh. Hodak selalu juara, pegang tim. Iya. Malaysia. Luar biasa itu. Benar. Dan dia ngomongnya kan pakai video kan. Dia secara detail yang ngomongnya, enggak yang buru-buru, enggak kayak siapa nih yang pelatih Dewa. Itu wah gitu. Kalau udah enggak tang. Tapi apa ya, kita paham, kita kalau menanamkan kalau balik ke U23 kemarin, kan kita kemarin di sini juga tuh. Seperti apa treatment dari Vandenberg kepada pemain kita, persiapan yang tidak terlalu matang tapi masuk final tapi kalah. Kalau menurut Skodonung seperti apa? Ya apa ya Mas ya, banyak faktor pasti ya. Tekanan publik, tekanan dari ya apa ya, dari PSSI juga. Mereka harus juara, itu yang jadi beban gitu. Targetnya juara ya? Ya kan beliau bicara kan. Dari awal targetnya juara. Targetnya juara. Juara grup dan juara. Juara grup kan gitu. Ya. Juara grup dan juara turnamen. Ya, juara turnamen. Ini ada nih. Karena kalau kita ngandelin runner up terbaik kan agak-agak riskan ya. Betul. Nah, ini adalah apa yang disampaikan oleh Pak Ketum ya. Targetnya di AFF U23 ini adalah juara, apalagi 2 tahun lalu kita jadi finalis dan lawannya sama ya. Nah, setelah lawan Thailand nih kalau nggak salah ya, ultimatum nggak ada, kami semua proses. Oh, ini maksudnya ada sebuah perubahan setelah melihat hasilnya, perubahan performa. Katanya aman. Emang sebetulnya sih, gue rada nggak sepakat ya. Kalau gue tuh selalu melihat kalau tim kelompok usia, mau 16, 17, 19, 20, sampai 23 lah ya. Itu nggak perlu juara, dalam arti itu targetnya nggak perlu juara. Tapi itu kan perjalanan mereka menuju ke senior. Jadi biarkan mereka berproses. Tapi kalau juara alhamdulillah gitu. Oke, kalau misalnya U16, 17, 19 jangan dulu targetin juara. Tapi kalau U23 bukannya udah masuk elit ya? Masuk senior. Karena mostly pemainnya juga udah main di liga. Betul. Reguler lagi. Betul. Tapi di liga cadangan. Iya. Karena kita liganya didominasi oleh para pemain asing. Ya, itu yang sekarang jadi permasalahan kita kan. Yang kita bahas dari awal kan itu. Bagaimana pemain lokal kita bersaing dengan mereka. Atau ini coach, saya pakai baju ini karena dulu di tengah pekan itu ada Piala Indonesia. Piala Indonesia. Itu biasanya pemain muda semua yang tampil. Pemain senior cuma 2 lah. Sisanya pemain muda. Itu pernah kita alamin juga gitu, bahwa ya di Semarang lah. Itu Kopaji Samsu itu pemain-pemain yang notabene yang tidak pernah dapat kesempatan bermain dikasih kesempatan di situ, walaupun menitnya nggak terlalu banyak, tapi mereka sudah dikasih jam terbang nih. Oh, belum bisa berarti turun dulu. Ini yang masuk. Besoknya kan masih main lagi tuh yang di tengah pekan berikutnya dimainin lagi, tapi durasi waktunya dinaikin lagi. Nah, di situ kesempatan anak-anak. Oke, dari pertandingan final yang sengit ya. Sengit gak sih? Enggak. Enggak lah. Enggak juga sih. Apalagi kita nonton ya. Iya. Sengitnya pas penalti. Yang sembunyi. Iya. Yang final lawan Vietnam, apa yang menjadi catatan dari Duo Nugroho? Kelihatan banget bingung. Jadi Vietnam sudah paham betul strategi bagaimana mengalahkan Indonesia. Oke. Mereka sangat siap ya? Ya, Vandenberg mencoba 3 pemain belakang. Nggak hidup juga. Dari mulai itu saat kita pegang bola 3 back ya? Iya. Susah juga untuk berkembang. Terus di situ kelihatan juga nggak berani bermain. Apalagi pegang bola nggak berani karena mereka pressure tinggi juga tuh. Nah, di situ kelihatan kita dari bilangnya udah pusing, udah mentok. Pemain kehilangan kreativitas, pemain nervous, nggak punya pilihan, jadinya kita susah berkembang. Dan sayangnya kita ke bawah strategi mereka. Mereka kan emang suka jahil, narik, provokasi ya. Iya, itu dari dulu Vietnam tuh mainnya gitu. Dari dulu, dari zaman mereka masih belum di bawah kita udah main seperti itu. Sayangnya kita terbawa sampai harus ada yang di kartu merah, sampai harus ngejar-ngejar wasit, nggak perlu. Harus ada kayak berantem, kan final kayak berantem tuh. Harusnya nggak perlu. Jadi kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Mereka pintar. Mereka manfaatkan, mereka tahu Indonesia pemainnya emosian. Dipakai lah itu. Itu bagian dari strategi. Jadi gua nggak salah satu yang tidak terlalu protes dengan naruh botol. Itu strategi loh. Itu strategi benar. Tidak ada dalam... Dan nggak dilarang ya. Tidak dilarang. Nggak melanggar aturan ya. Iya, aturan. Terus pakai bendera
Anduk putih. Anduk putih, sorry. Itu semuanya kan kode. Kode. Itu bebas. Kenapa Indonesia setelah kalah baru, kenapa sih itu, kenapa sih? Ya. Itu sih. Maksud gue Karena tuh kalau gitu. kita menang 3-0 juga mau dialang-alangi lemparan ke dalam. Iya, betul. Mau anduk yang anget dipegang-pegang juga. Nggak masalah ya. Buat muka maksudnya. Jadi apa satu kuncinya? Mereka tahu kita bagus. Oh. Mereka, bagaimana caranya mereka menghancurkan konsentrasi dan strategi kita dengan cara-cara ya yang mereka lakukan. Salah satu ya. Sebenarnya tim yang hebat kan yang begitu, yang tahu situasi, tahu bagaimana cara membaca lawan. Betul. Makanya kan saya tadi bilang bahwa Vietnam bisa memanfaatkan situasi. Ya. Karena apa? Pemain yang Mas Tio bilang bahwa pemain kita nih bagus. Gimana caranya? Ya udah tunggu aja. Ya. Tunggu momen yang tepat counter. Benar. Tunggu momen tepat counter. Ya. Gitu aja kemarin. Ya dari awal kan Mas Tio kita Mereka mid block tuh. Mereka Betul. tunggu di garis. Middle kemarin udah. Jadi bergeser aja. Terus ya saya jujur tidak adanya Tony Firmansyah sama Arkan Fikri ngaruh banget, itu berpengaruh. Kreativitas jadi berkurang betul. ya. Walaupun ada Hanan di situ, tapi tidak beda. Pasti berbeda. Terus Doni juga posisi nggak bisa. Karena posisi Doni sudah paten di sebelah kiri. Betul. Makanya pas babak kedua balik ke situ ada momen baru itu, hidup ya, satu dari kiri ya. Sama mohon maaf, Indonesia kurang striker yang bagus. Oke. Jadi Jens Ravan sama Hoki itu tidak bisa menjalankan perannya dengan baik. Betul. Mau jadi pemantul atau jadi seorang yang membuka ruang ke samping atau ke kiri atau ke kanan atau menusuk ke Target dalam. man, Nggak jelas gitu. Jadi Bang, kemarin tuh posisi nomor 9 kita lemah. Sebenarnya situasi itu bisa berubah. Masih sebenarnya ya kita bukan mau ini kenapa harus memasukkan Hoki Caraka aja gitu. Padahal kan masih ada, jujur kan maksudnya masih ada Altaf Indi yang punya kecepatan. Kenapa nggak memaksimalkan itu? Karena saya lihat di backnya mereka sudah kewalahan juga Doni. Setelah Doni pindah ke kiri, itu momen itu ada. Padahal di situ ada kesempatan. Masih ada yang dari Persita. Persita, yang 9 itu ya? Dan Yafi. Dan Yafi. Terus masih ada si Victor Detan juga main. Betul. Ya, Detan lumayan. Mereka masih ada loh. Cuman ya itu tadi saya jujur kenapa gitu kan. Cuman ya mungkin strateginya seperti itu. Tapi setelah Arkan Fikri masuk itu juga berubah loh. Akhirnya mereka juga akhirnya udah dia bertahan total. Tapi ngandelinnya itu tadi yang Mas Tio bilang. Cara-cara licik itu tadi. Bikin trik, bikin narik, bikin supaya apa? Pemain kita terpancing emosi dan akhirnya benar terpancing di situ. Pemain Indonesia dari dulu kalau udah kepancing selesai udah main bolanya. Buyar udah ya. Buyar. Wong kita U16 aja zaman kita itu udah jangan terpancing emosi. Tapi benar ada salah satu yang kita udah ngomongin begitu. Masih aja kepancing. Harusnya kan pemain kita yang sekarang udah belajar memancing emosi mereka. Betul. Manajemen emosi. Justru pemain kita yang udah harus belajar memprovokasi mereka. In a good way ya, memprovokasinya. Bukan dengan cara-cara yang juga dilarang gitu dalam permainan sepak bola. Sebenarnya udah ada arahan juga Pak Erik, Pak Ketum bilang main keras. Lawan Vietnam berani, tapi bukan kasar tadi. Betul. Mungkin ini juga adaptasi ya. Gerard Van den Berg belum pernah memimpin tim di Asia Tenggara, soalnya di Eropa kan. Ini juga salah satu adaptasi yang harus Coach Gerard Van den Berg lakukan. Nggak apa-apa, kalah nggak apa-apa. Untuk pembelajaran nanti AFC kualifikasi, nah itu harus lolos. Korea, Laos, Makau harus bisa. Untuk dengan ditambah, katanya mau ditambah nih. Ditambah pemain-pemain lain. Ada Justin, ada Ivar, ada Rafael Strike, Marcelino katanya. Tapi bukannya itu pas berbarengan dengan FIFA Matchday nanti lawan Kuwait sama Libanon ya? Kan tidak masalah, bukan sebuah hal yang harus menang juga Indonesia di bulan September ketika main di GBT. Kecuali Oktober, wajib menang. Jadi gue rasa sih PSSI dan Patrick Kluivert harus bisa berpikir ini ada kepentingan yang mana yang urgent. Kalau U23 harus urgent sih. Toh kehilangan 4 pemain yang tadi gue sebutin, timnas senior gak akan goyang kok. Betul. Masih banyak kedalaman skuadnya kan bagus banget ya senior kan. Karena kita 2 tahun lalu kita peringkat 4 loh Coach. Iya betul. Di AFC U23 kita kalah lawan Irak kan. Ya itu apa ya saya bilang pemain-pemain ini dikasih jam terbang yang lebih gitu supaya apa? Mereka nanti dapat kesempatan di kualifikasinya akan lebih punya mental gitu loh. Yang selama ini kan kurangnya di situ. Tuh kalau enggak
ya akan stuck di situ aja gitu. Kenapa pemain-pemain yang U23 kayak kemarin-kemarin tuh ya menurut saya mentalitinya masih belum seperti yang apa ya yang pendahulunya gitu, bahwa kalau udah dimasukin fight gitu. Kalau ini kan nggak ada kemarin. Dimasukin ya malah maaf ya plong-plong kayak gitu. Posisi mana coach yang harus di upgrade untuk AFC kualifikasi? Depan, belakang kan saya bilang aman. Doni kalau jujur ya, Doni, Arel, bukan Ferrari, Kakang. Ya kan? Tapi nanti masih ada beberapa. Di tengah udah kalau pasti. Kalau tambah Justin tambah bagus lagi tuh. Nah, makanya kan saya bilang, Ferrari bisa digeser ke sini, Kakang bisa di tengah. Kan banyak opsi di situ. Nah, sekarang tinggal ya dari kesempatan mereka ini aja. Tapi di depan juga harus lebih. Tengahnya gimana, coach? Kalau tengah sudah cukup sih. Aman ya? Aman. Apalagi ada Tony, Arkan, Hanan, ada Robi Darwis juga. Ivar di situ ada juga. Ada Robi Darwis. Nah, tinggal depan nih. Masih kurang. Kurang banget. Kalau tambahnya Rafael sama Marcelino? Wah, tambah Jos udah masuk. Aman itu 2-3. Loh, ini dari segi kan? pemain. Iya. Bagaimana dengan strateginya? Ini kan jadi tantangan juga. Pemain boleh aja bagus. Strategi. Pemain boleh aja bagus, tapi kan bagaimana pelatih untuk meramu, meracik formula dan sebagainya sampai kemampuan individu dari semua pemain ini bisa menyatu dan gacor. Ya, akhirnya TC yang akan membuat chemistry mereka gitu. Ya, TC jangka panjang juga. Karena kualifikasi Piala Asia ini kan apa ya, sangat penting buat kita. Karena kalau nggak lolos ya kita gimana lagi nih? Tujuan kita mau kemana nih? Senior udah dipakai naturalisasi semua, diaspora semua. Nah, ini kesempatan mereka nunjukin. Apalagi nih pemain-pemain yang tadi disebut Mas Tio itu termasuk Ivar Jenner, semua kan udah jadi satu di situ. Nah, sekarang tinggal bagaimana memanfaatkan strategi pemain-pemain yang ada. Mau formasi 3-4-3, 3-5-2 kan itu semua sudah ada pemainnya. Kemarin lawan Vietnam kan pressingnya rapat banget tuh mereka. Karena mereka nunggu di lapangan mereka sendiri, tapi begitu kita masuk, udah tuh pemain nggak dikasih ruang. Pertanyaan Evan bisa tambahin. Waktu semifinal lawan Thailand, Thailand ya, Coach Nunung bilang, hoki dia apa bagusnya sih gitu. Saya pengen nanya nih, kenapa Anda pernah ngomong seperti itu? Apakah kriteria striker di situasi deadlock dia nggak bisa memberikan perubahan? Ya salah satunya itu, Mas. Ya kalau mau mencari gol ya bagaimana striker itu harus memanfaatkan. Umpamanya ada 2 striker ya salah satu harus turun minta bola, satu yang muncul dari belakang. Atau ya bisa tukeran begini. Ya, atau ya paling nggak take over atau salah satu bisa membuat ruang untuk second line kita. Kemarin kan stucknya di situ, Mas. Raven di tengah udah nggak bisa apa-apa, tapi yang dari sini nggak mau ada cut inside kayak atau istilahnya kalau bahasa sekarang untuk masuk ke dalam. Itu yang membuat apa ya situasi kemarin udah kacau banget gitu. Tapi ya itu semua butuh proses, itu semua butuh dilatih cara bagaimana kita menghadapi compact defense. Nah, kalau udah compact defense berarti kan kita harus memanfaatkan ruang samping. Jadi sayap-sayap kita. Makanya sayap-sayap kita juga harus disiapkan. Siapa yang punya kecepatan, siapa yang untuk dia cut inside, melakukan shooting ke dalam dari kanan atau dari kiri. Itu yang harus disiapkan gitu. Tapi bener kan, emang kemarin Doni dibalikin, ternyata ada peluang di sebelah sini. Baru hidup dari kiri ya. Ada peluang dari sebelah sini gitu. Nah, sekarang tinggal pemain depan kita harus punya pergerakan yang benar-benar ya membuat lawan akan ikut kita dan ada space pemain second line kita yang masuk itu loh. Kemarin kan stucknya di situ kan, Mas Tio. Jadi tapi nggak bisa lihat apanya. Coach dulu nggak berani lihat atas penalti kan. Ngumpet. Ya kan emang itu dari dulu itu pas siapa yang nendang tuh? Semuanya. Dari awal. Tapi untungnya kita alhamdulillah menang. Ya. Tapi mental sih kalau penalti itu emang mental. Triknya. Selain mental, nggak bisa. Pasti ada triknya kan. Apa ya, susah juga Mas kalau penalti itu. Berani nggak Coach? Nah itu nggak. Jujur saya nggak berani bener loh. Saya jujur. Saya mendingan open play udah. Oh iya. Kalau untungnya kapten juga dulu ya. Iya. Jadi bisa merintah gitu ya. Iya. Ayo gantian kamu yang pernah ya. Pernah. Kapten PSIS.
2004 sampai 2008. Masuk nggak penalti waktu itu? Enggak. Itu terjadi Piala Bang Yos 2006, final PSMS PSIS. Ya. Udah itu cerita yang benar-benar. Iya. Udah. Kapten nendang, enggak, saya bilang. Kapten nendang. Akhirnya ya udah nggak ada yang mau, ya udah. Aku nendang, penendang ketiga. Itu bener dari jalan dari tengah. Penendang pertama kedua masuk kan. Otomatis penendang ketiga kan ya udah pede kan jalan. Habis naruh bola, itu gawang jadi kecil, Mas. Tapi bener Kipernya itu malah saya jadi gede alami. ya? Itu Markus kipernya masih. Markus tuh kalau ketemu saya pasti, hahaha ini dulu penalti nggak masuk kayak gitu. Sama anak-anak waktu di timnas juga gitu. Iya. Coach Indri dulu sama Coach Markus nggak bisa penalti nggak masuk. Iya. Tapi bener Mas, itu mental. Iya. Apalagi live kan. Iya. Terus penonton juga banyak. Itu bener-bener, waduh, udah kok jadi kecil nih gawangnya gitu. Mundur. Kok Markus goyang-goyang nih? Wah ini Iya gitu ya. mau kanan apa mau kiri nih gitu kan. Udah akhirnya ke kanannya Markus, kena tiang, balik ke sana nggak mau masuk bolanya. Balik. Ya itu mental, kalau saya kembali ke mental. Dan sama ternyata Markus juga takut dia sembunyi. Oh, padahal dia pelatih kiper. Ya itu dia. Saya lupa kemarin dia. Pelatih Markus kiper. sembunyi itu kalau nggak salah ada fotonya tuh. Dia di balik bench, kita di depan, dia di belakang bench. Dia begini aja tuh. Ada fotonya, di foto sama. Dan ternyata Markus juga ternyata takut juga gitu. Ya ini ya semua pasti ngalamin lah. Iya. Kalau pemain trik menghindari ditunjuk tendang penalti harus ngapain pemain biasanya? ke kamar mandi biasanya. Kalau pura-pura cedera, sakit. Bisa jadi. Tapi pernah ngadepin adu penalti nggak? Ya itu tadi. Pastikan itu yang milih wasit, pelatih. Ya Enggak juga? Coach enggak gitu aja langsung dari Nggak, awal. iya. Karena Jadi, coach juga biar- pasti biar tahu kalau yang nggak main siap pasti, gitu ya, nggak dipaksa juga ya. Kita nggak pernah. Sepatu. Bisa. Apalagi kalau udah kita menang, saya berani nendang. Oh, 4-0, tenang ya? 3-0 itu tenang. Oh. Kanan kiri pasti. Iya, iya. Tapi kalau 0-0 suruh nendang, wah pura-pura nali sepatu aja lah. Siapa ya? Gitu. Oh udah ada yang nendang. Iya. Ridwan. Nah, Poras. sepatunya di merak lagi. Iya, di belakang gawang. Deporas biasanya kan, Iya, Deporas. Gimana Poras? Coach Indri, saya mau nanya dong. Siapa striker terbaik versi Coach Indrianto di lokal dan di luar negeri? Kalau lokal, Sepanjang masa? Salah satunya Widodo Ciputra. Lokal ya? Oh, iya. Lokal. Kenapa? Beliau pergerakannya tuh susah ditebak sama lawan. Itu salah satu. Terus yang kedua mungkin kalau ya Kurniawan, kecepatan karena saya tahu Kurniawan kalau dikasih bola, tak dapat pasti. Widodo juga sebenarnya punya, cuman Mas Wid tuh lebih main bolanya lebih Luas. stylish juga, Oh, lebih luas. Jadi waktu saya pun main di SEA Games apa semua dengan Widodo, udah satu sentuhan Mas Wid udah tahu. Ini pasti back pass lagi. Iya. Atau berarti feelingnya kuat ya? feelingnya udah kuat gitu. Iya. Terus kalau luar negeri ya tetap Marco van Basten. Marco. Marco van Basten. Iya, dari dulu saya nggak tahu ya. Apalagi golnya yang tahun berapa tuh yang dari samping Keredati saya ya, yang lalu Uni Soviet. Uni Soviet. Pojok banget. Itu 88 itu. iya, itu bener-bener yang jadi memori buat saya gitu. Ya, itu kan pas Vandenberg main juga tuh. Masih. Iya, masih. Pas juara di Back situ of kan. Mars. Enggak dong. 88. Gerard Vandenberg ya, Pak. Overmars udah baru Iya. dong. Itu kalau Terus seumuran sampai- kita tahu kali. Kalau Van Iya. Basten. Kalau yang sekarang nggak ada. Kalau sekarang ya saya siapa ya? Oke, cara kah? Oki lah. Oki masih bawah saya itu. Harus belajar lagi sama kita. Iya. Yang sekarang nggak ada? Yang sekarang siapa ya Mas ya? Yang dunia. Kalau saya ya si siapa yang Haaland. Siti. Haaland. Halah. Itu monster bener tuh. Iya, iya. Monster Mas. Iya. Kanannya juga bisa, tapi kiri lebih tajam lagi Iya. daripada kanan. Tapi jujur ya masih banyak kekurangan juga gitu. Tapi dia kalau udah dari 1 lawan 1 gol pasti. Iya. Mau gimana? Mau kiper mau udah jatuh, dicip. Kiper masih gini, kolongin. Iya. Kanan kiri. Makanya anak-anak sekarang tuh harus belajar kayak Benar, gitu. benar. Kita juga dulu gitu, maksudnya kiper udah tekuk aja udah kayak Iya. gitu. Back yang waktu zaman pemain yang paling susah dilewatin tuh. Yang paling Dio Paulin. Udah gede. Tahu kan Mas? Gede banget. Dio Paulin. Terus itu udah ada. udah loh. Udah dong. Udah. Jack Comboy. Oh, Ya. Jack Persipura Combo. dulu ya. Persipura semua. Terus ya kalau
Medan ya Iwan Karo-Karo Ya, kayak Iwan gitulah. Terus kalau Makassar masih ada Alibaba, Roni Ririn. ya. Terus kalau di Arema masih ada Karis. Nur Alim nggak ya, Nur Alim? Nur Alim sudah Persija. Persija kan? Nggak sih gampang dilewat ya Mas Nunung? Ya gampang-gampang susah sih. Kalau yang penting kita bisa memanfaatkan itu aja, situasi. Timing ya. Ya timing udah. Tapi Primavera itu udah VIP lah. Iya, elit Primavera, ya. oh itu susah banget dicari. Memang mereka membawa nama bangsa ini benar-benar tinggi di waktu itu. Jadi salah satu program sukses lah. Sukses ya. Primavera. Tapi sukses dalam artian tidak membuat sebuah tim, Mas. Iya. Jujur ya. Maksudnya? Jadi kita ke Primavera ke Italia itu selama 2 tahun setengah itu, hampir 3 tahun itu, kita tidak dibuat sebuah tim. Oke. Sebenarnya kalau dijadikan satu lagi, itu pasti akan sebuah tim. Iya. Tapi setelah pulang, kan kita akhirnya dipecah-pecah kan. Oh, Akhirnya iya, saya iya. di Arseto, terus akhirnya kasus Iya. 100 rupiah 100 itu rupiah, dengan Mr. Pelita. Supe. Nah, akhirnya sekarang semua Primavera Bariti itu rata-rata di jajaran pelatih. Iya. Entah di Timnas, entah di Liga 2, Iya, entah semuanya. di Liga 3, Liga 1, asisten, semua pasti ada di situ. Ada yang sudah instruktur, ada yang masih coach edukator, Iya. ada di akademi, pasti itu. Jadi benar-benar yang kita belajar secara otodidak juga, terus kita juga pengalaman kita, ya akhirnya kita terjun di situ. Tapi kalau Mas Nunung dulu disuruh tinggal di Italia, misalnya main di Italia, mau nggak? Ya mau lah, Mas. Siapa sih yang nggak mau. Dan akhirnya kita satu pemain tuh akhirnya nyangkut di sana. Iya. Pemain Papua, namanya David Abisai. Sekarang udah jadi warga negara sana. Papua, Mas. Nggak, ini kenapa ketawa nih? Lu bener itu. Satu David Abisai nyangkut di sana. Ya kalau kita mah pengen lah Iya. main di Eropa, terus suasana. Tahun pertama udah nggak pengen pulang karena suasana udah nyaman banget sama keluarga di sana. Tapi ya mau gimana, ya kita harus pulang ya pulang lah. Akhirnya ya begitu ya Mas. Sangunya berapa sih Coach waktu itu? Apa tuh? Uangnya dapatnya Uang sakunya $250 tahun 93 tuh. berapa rupiah? Ya 500.000. Itu per apa? Per bulan. minggu? Oh, per bulan. Cukup dana kenakalan ya? Ya kan masih 16 tahun Mas, belum tahu apa-apa kita. Masih Parah nih nakal. Nanyanya. Mas Tio dari tadi. Jajan spaghetti maksudnya. Jangan- Iya maksudnya kan ya namanya kita masalahnya udah tahu dia. Taunya dari Kurniawan ya. Tapi seru lah pemain bola dulu lah. Iya, iya. Tiap minggu nonton Serie A dong, Coach. Serie A di Luigi Ferraris, Sampdoria, Milan main, semua kita nonton di situ. Terus kita pernah ke San Siro. Itu benar-benar kenangan. Sempat ke Roma juga kita. Iya dong, wajib itu. Ke Roma kita. Wajib. Emang tiap tahun kita ke Roma, Mas. KBRI-nya di Roma, Mas. Jadi ya kita Ibu kota. kita kayak Bang Toyib. Jadi tiga lebaran nggak pulang, 3 Natal nggak pulang, 3 itu nggak pulang. Karena kan emang benar-benar di sana. Tapi kalau Mas Nunung sendiri, tim Itali favorit apa? Aku ya AC Milan. Pantesan ngomongnya San Siro. Iyalah. Ya karena Kalau Inter pasti GCP Piazza. iya San Siro. Karena sempat main ke tempatnya Milanello, Mas. Oh, oke. Ketemu Sebastiano Rossi, ketemu Papen, Iya. ketemu Laudrup ya, Brian, Michael. Joshua. Udah enggak ya? Ibrahim Mbak. Lentini masih, Lentini terus Masaro dan Lentini angkatannya kalian. Iya, Ya. Gigi Lentini, Iya, iya. Maldini masih ada di situ. Jadi benar-benar pengalaman bagaimana disiplin mereka. Kita ambil disiplinnya. Jam 4 latihan, mereka jam setengah 2, jam 2 tuh udah dengan mobilnya masing-masing masuk ke tempat latihannya. Mungkin Mas Tio pernah kan ke Italia, ke Roma pasti kan? Ya seperti itu Mas. Masuk di itu kan, waduh, kapan ya gitu. Iya. Tapi kan kita udah kesampaian ke Italia itu udah kesampaian bahwa oh emang ini kenapa mereka bisa seperti ini ya, karena profesional, 1, 2 disiplin. Disiplin itu penting banget loh. Mereka datang ngobrol sambil ngopi, Breakfast ngeteh, ya makan ya cafe break lah gitu-gitu. Terus dia menuju ke ruang ganti, mereka sudah disiapkan. Makanya kenapa ya sepak bola Indonesia nggak bisa seperti itu gitu loh. Padahal
mayoritas di sepak bola Indonesia kan kayak gitu. Iya. Ya, saya pernah ngalamin juga bahwa saya harus trial ke Swedia Helsingborg itu kan. Oh, sama Coach Bima? Ya, sama saya Coach Bima, Anang, Sekopur sama Anang Ma'ruf ya, bukan Anang hijau. Anang Ma'ruf. Bukan Anang Bek Germansyah. kanan ya, Anang Ma'ruf ya. Ya. Terus sama Supriyono Prima. Ya, itu berlima. Tapi saya bertiga, saya Anang, Mas Bima itu di Helsingborg. Supriyono di Landskrona. Mas Eko lagi penyembuhan waktu itu. Nah, ini Eko Purjanto. Iya. Itu tim B-nya aja. Itu udah locker room-nya udah bener-bener Keren ya? Keren banget. Dan kita mau pakai hari ini pakai ini. Kita mau pakai kupluk lah, pakai telinga doang apa pakai. Itu semua udah disiapin. Nah, ini bener-bener yang profesional gitu. Tapi kan kalau di kita kan masih ya bawa sendiri. Iya, bajunya. cuman memang eranya Mas Nunung pada saat itu, Italia kan kiblatnya sepak bola. Betul. Dan paling wah lah. Kompetisi paling level kompetisinya paling kompetitif gitu loh. Pamornya juga paling dan tinggi. kita pun pernah uji coba sama Sampdoria, Mas. Ada Ruud Gullit di situ. Betul. Lombardo, Attilio Lombardo, Virko Wood, Evani, Mancini. Kipernya Zenga kalau salah, kalau enggak Paliuka. Itu wah dicoba sama mereka kapan lagi loh. Soalnya angkatannya Mas Coach Nunung ini itu bareng angkatannya Pak Alessandro Del Piero sama Totti. Satu angkatan. Sama-sama Primavera. Buffon di Parma. Satu angkatan. Satu angkatan. Itu mereka main di Serie A, mereka balik lagi ke Indonesia. Kita di seri. Nah, Itali, Mas Dong. Itali ini kan terkenal dengan Catenaccio ya. Dan juga penghasil back-back hebat. Gimana rasanya dulu ngadepin back-back Itali? Nggak bisa apa-apa, Mas. Sebagus apapun kita, mereka pinter, Mas, cerdas. Jadi mereka nggak mau nempel kita. Terus? Jadi jaga jarak. Jadi jaga jarak bener. Bola mau datang, ya istilahnya kalau sekarang tuh perception. Kalau bahasa di sepak bolanya perception. Jadi kita mau terima bola, dia sudah tahu persepsi. Ini bola mau ke sini. Jadi dia udah bisa ngebaca first touch kita ya? Sudah. Kita walaupun kita posisi miring begini, tapi kalau ini pasti mau ke sini nih. Dia tunggu bola pas baru dia. Jadi intercept lah istilahnya. Jadi persepsi itu akhirnya dapat intercept yang bagus. Tapi kalau kita sudah begini, kita udah balik, maksudnya udah terima bola, dia nggak mau. Kalau di Indonesia begini, tahu-tahu pluk. Lo bener Mas itu kita alamin. Jadi kan perhitungan mesti matang. Pasti. Jadi ya jujur ya intelijensinya. Jadi makanya kenapa kita lawan Sampdoria itu nggak bisa apa-apa ya emang kita ditunggu. Pertama datang ke Italia pun kita juga udah main tuh main sama Eko main kartu kuning lah ini. Ya Om Danur marah-marah. Ya udahlah akhirnya namanya kita diajarin akhirnya gue udah tahu. Oke, sekarang gue mau tanya Duo Nugroho ini soal statementnya dari Coach Indra Syafri. Kita lihat dulu. Nah ini dia. Saya siap jika ditunjuk menjadi pelatih tim nasional senior. Ini kata Indra Syafri setelah membawa timnas Indonesia U22 lolos ke final SEA Games 2019. Beliau pernah mendapatkan medali emas ya. Dan dibantu oleh tim kepelatihan yang memang banyak pelatih lokal, termasuk Coach Yayan dan lain-lain. Semuanya ada di sana. Jadi it's okay lah. Karena memang SEA Games kan bukan sebuah pertandingan yang harus Gerard Vandenberg lagi yang pegang gitu. Fokus Coach Gerard itu sudah di AFC U23. Dan kalau sampai Gerard Vandenberg juga yang megang SEA Games, malah gue yang protes. Aneh banget, kebanyakan. Jadi kasihlah kesempatan Indra Syafri. Indra Syafri kan hokinya besar. Apalagi kalau nanti beliau bawa hoki caraka juga di SEA Games. Ya, siapa tahu. Ya, kalau saya pengen nambahin behind the timnya beliau. Itu semuanya Primavera kan? Iya, maksudnya mereka legend kan, dari back, kiper, back, tengah, striker itu kan legend semua. Jadi pasti pemain tuh akan nurut sama mereka. Coach Indra kan tinggal. Tapi Indra Syafri bukan di rute tadi kan ya? Yang sementara ini kan PLT. Ya kalau kita tetap support siapapun lah ya untuk sepak bola Indonesia, kemajuan sepak bola Indonesia. Tapi memang Coach Indra punya tuah untuk kelompok umur ya. Betul. Ya, jadi nggak apa-apa. Kalau nggak masa
nggak ada kesempatan bagi pelatih lokal sih. Gak apa-apa sih. Kalau SEA Games buat gue oke. Ya, SEA Games. Ya oke. kalau saya gini, kasih kesempatan yang Mas Jo bilang bahwa ya pelatih lokal kasih dong kesempatan. Ya mungkin yang udah apro ya, terutama yang apro ya kayak Mas Bima, Eko, Purjanto itu kan juga mereka sudah pernah Mas Eko pernah sama Coach Indra juga di Bali dampingin. Ya itu kasih kesempatan dong biar apa ya menempa ya. Iya betul. Pelatih-pelatih muda itu akhirnya mau bekerja keras lagi gitu supaya apa? Supaya gini, kalau yang netral ya, kalau beliau ngomong kan pelatih ya, takutnya ada betul. of interest. Betul. Kalau dari point of view gua tuh mungkin gini, harusnya PSSI itu memberikan satu porsi pelatih lokal di setiap kelompok usia. Jadi ada transformasi ilmu. Betul. Sekarang Zulkifli ada tuh. Ya sudah. Yang senior nggak ada. Ya kan? Harusnya ada. Satu taruh gitu. Buat apa bayar mahal-mahal mereka? Kasih kesempatan biar jadi ada transformasi ilmu. Benar. Disisipin, jangan hanya master atau fisioterapi. Harus ada pelatih karena dia bisa berbicara teknik. Jangan mengotak-otakan pelatih asing dengan lokal lah. Benar. Yang bayar itu kan PSSI. Iya betul. Gitu ya. Itu Mas Tio. Makasih Mas Tio. Mas Tio. Pak 3 ya sepatu. Mas Tio, Iya. Ini berdua. Terpaksa udahan dulu Oke, karena oke, mau oke. diajak Tarka sama Oki. Yuk.